Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Indonesia dan sahabat eco farming seluruh Indonesia. Hari ini kami akan memperagakan tutorial cara membuat indukan daripada pupuk organik eco farming ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat biang atau indukan pupuk eco farming. Nah, di langkah awal ini kita di sini sudah menyiapkan ada wadah, ya ada wadah. Terus di sini kita juga punya 1 liter air. Nah, disarankan untuk menggunakan air mineral ya. Nah, terus yang di samping air ini juga ini adalah pupuknya sendiri. Ini dalam kemasannya ada 30 gram ya. Nah, dan di sebelahnya lagi itu ada buku panduan eco farming mengenai yang menjelaskan tentang kandungan dalam pupuk itu sendiri dan tata cara penggunaan pupuk atau pengaplikasian pupuk dalam tiap-tiap tanaman. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat petani eco farming, di sini kami akan memulai tahapan pembuatan indukan pupuk, yang mana di sini kami akan mencampurkan pupuk eco farming seberat 30 gram dengan 1 liter air teman-teman ya. Nah, jadi di sini caranya kita akan buka dulu kemasan daripada pupuk eco farming ini, yang di dalamnya itu ada kemasan botol plastik ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, nanti di dalam kemasan botol ini ada juga ini ada buku petunjuk penggunaan daripada eco farming ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kegunaan daripada pupuk eco farming sendiri itu sangat banyak teman-teman ya. Ini teman-teman bisa melihat pada gambarnya. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam tata cara pengaplikasian pupuk eco farming ini. Nah, selanjutnya kami akan langsung menjelaskan kepada teman-teman semua. Ini kami akan buka kemasan botolnya, dan di dalamnya itu ada berupa bubuk ya, ada bubuk keras ya. Ini nggak keras-keras amat juga, dan ini kami akan buka dari plastiknya ya. Ini berupa cetakan pupuk organik ya. Pada dasarnya pupuk ini dia bisa hancur dalam larutan air, dan kami akan langsung memperagakan kepada teman-teman semua. Nah, langkah pertama, teman-teman cukup menghancurkan atau meleburkan pupuk ini seperti ini, tempatkan ke wadahnya ya. Dihancurkan kayak gini. Ini dihaluskan. Ini aroma pupuk sendiri ini beraroma semacam jamu ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang kedua, teman-teman cukup mencampurkan sedikit air ke dalam wadah ya. Dilakukan seperti ini, kita campur sampai merata ya. Dikasih sekitar 50-100 ml air ya, dikasih lebih, ditambah lagi, kalau bisa ditambah lagi supaya dia agak encer ya. Dan nanti ini akan kita isi kembali ke dalam botol air mineral ya. Nah, sedikit tambahan informasi teman-teman bahwa pupuk ini itu sangat aman dan tidak berbahaya. Maksudnya ketika kita melakukan kontak seperti ini ya, kita pegang pupuk ini sebenarnya tidak berbahaya. Meskipun setelah kita menyentuh pupuk ini terus kita makan ya, menyentuh makanan, itu tidak akan berbahaya sama sekali ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi langkah yang kita lakukan sekarang ini, kita bikin agar pupuknya itu tercampur rata dengan air ya, seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi diupayakan pupuknya tercampur rata ya, seperti ini. Nah, setelah pupuknya tercampur rata seperti ini, nanti langkah selanjutnya kita akan satukan kembali ke dalam air mineral yang kemasan 1,5 liter, tapi yang kita gunakan adalah sebanyak 1 liter ya. Ini saran saya jangan sampai lebih dan jangan sampai kurang ya. Nah, caranya seperti ini, kita satukan kembali dengan air
yang ada di kemasan botol ya, yang kayak gini. Kita tuangkan pelan-pelan sampai dia akan tercampur rata ke dalam botol. Nah, nanti dituang saja semua ya. Nanti, nah di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada residunya, ada ampas-ampas daripada pupuk. Ini nggak masalah ya teman-teman, nggak masalah. Ini kita campurkan langsung ke dalam botol ya, seperti ini. Ya, cukup. Dan kemudian botolnya kita tutup kembali sambil nanti botolnya kita kocok-kocok ya, supaya tercampur rata. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Cukup campuran indukan pupuk ini dikocok, dibolak-balik ya, seperti ini. Nah, untuk penerapan maupun pengaplikasian pupuk ini itu cukup 15 menit setelah dibuat, itu bisa langsung digunakan ke tanaman. Nah, apabila teman-teman ketika mengaplikasikan pupuk ini ke tanaman terus tidak habis, maka sisa daripada indukan pupuk ini itu bisa ditambahi, dimasuki lagi, ditambahi dengan gula aren ya, gula aren, supaya itu nanti akan menjadi makanan mikroba yang ada dalam pupuk ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, nanti pupuk ini setelah beberapa hari kemudian itu akan memunculkan buih ya. Itu pertanda pupuk ini mikroba yang ada di dalamnya itu berinteraksi ya, seperti itu. Nah, dia mulai aktif supaya di mikroba yang ada dalam pupuk ini dia bekerja ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tutorial pembuatan pupuk organik eco farming itu sangatlah mudah ya. Teman-teman hanya cukup mencampurkan 1 tube pupuk eco farming itu dicampurkan dengan air kemasan, air mineral sebanyak 1 liter. Ini ukuran kemasannya seperti ini teman-teman ya. Ini isinya hanyalah 30 gram. Nah, yang sangat luar biasanya untuk penerapan pupuk ini, setelah kita jadikan indukan pupuk ya, biang pupuk seperti ini, itu nanti pengaplikasiannya ke tanaman kita cukup mengambil 50 cc daripada indukan biang ini, indukan pupuk ini, terus kita campur dengan air 1 tangki ya, 1 tangki sebanyak kisaran 18 sampai 20 liter. Nah, jadi nanti pupuk yang sebanyak 1 liter ini cukup untuk 20 tangki air ya. Nah, menurut perhitungan teman-teman yang sudah berpengalaman untuk penggunaan pupuk ini, kemasan 1 liter pupuk indukan ini itu bisa digunakan untuk keperluan 1 hektar teman-teman ya. Karena penggunaannya dalam 1 tangki cukup menggunakan 50 cc ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya rasa tutorial kali ini sangatlah simpel dan sederhana. Teman-teman mungkin bisa melakukannya sendiri di rumah. Dan untuk para petani Indonesia, sahabat eco farming seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mencoba. Dan ini di sini teman-teman bisa lihat ada buku panduan di mana buku ini memperlihatkan bahwa seluruh tanaman, baik itu sayuran, bunga hias, tanaman apa saja itu cocok ya. Nih teman-teman bisa lihat. Dan di sini nanti di dalam buku ini ada penjelasannya secara lengkap ya, untuk spesifikasi tanaman itu penggunaannya berapa kali dalam per hektar itu ada lengkap ya. Nah, jadi saya rasa demikian teman-teman tutorial kali ini. Sekiranya teman-teman bisa mencobanya langsung di rumah. Dan salam petani sukses. Salam eco farming, go berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.